Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhiran wa hadiyan wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Asyhadu an la ilaha illallah lahul asmaul husna wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wassalatu wassalamu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di hari yang ke-25 dari hari-hari Ramadan tahun ini. Oleh Allah perkenan masih diberikan kepada kita perkenan untuk menunaikan apa yang merupakan kewajiban atas kita selaku hamba-hambanya, baik kewajiban salat 5 waktu maupun juga kewajiban puasa Ramadan. Di samping kewajiban-kewajiban yang telah Dia syariatkan atas kita selaku hamba-hambanya, perkara-perkara yang sunnah sekalipun kita juga alhamdulillah mampu melaksanakannya, seperti halnya qiyam Ramadan, amaliyah Ramadan, di samping puasa Ramadan itu sendiri. Harapan kita tentu saja apa yang kita bisa laksanakan dalam bentuk kewajiban-kewajiban maupun hal-hal yang Dia sunnahkan, yang disunatkan, itu akan menjadi bukti komitmen kita, loyalitas kita kepadanya, sekaligus juga sebagai bukti kesyukuran kita kepadanya. Ikhlas selanjutnya salawat dan juga salam buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita peruntukkan, juga buat keluarga beliau, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang senantiasa menjadikan sunnah-sunnah beliau sebagai manhajul hayat, sebagai jalan hidup. Mudah-mudahan tercurah salawat dan salam kita hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan sebelumnya yang diberikan kepada saya, kesempatan untuk salat tarawih bersama, ya terpaksa tidak bisa saya penuhi karena memang berbenturan dengan jadwal lain. Ya, sekalipun bukan berarti padat banget jadwal saya, insya Allah tidak. Ya, kalau tidak salah hitung hanya 6 jadwal dalam bulan Ramadan. Ya, hanya 6 kali dalam bulan Ramadan. Yang biasa di luar Ramadan saya tiap malam memang ada di majelis ilmu, tapi di bulan Ramadan
mungkin ya semangat Ramadan memang takmir masjid ya, menghadirkan ya, ustadz-ustadz, pemandu-pemandu, entah dari kalangan sendiri maupun juga dari luar lingkungan. Mudah-mudahan itu diinginkan untuk lebih menggairahkan Ramadan, untuk lebih membangkitkan semangat beramal, beribadah di bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, buruku ummati fi bukuriha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberkahan umatku itu ada pada berpagi-paginya mereka. Dikehendaki dengan berpagi-paginya mereka tentu saja adalah berpagi-pagi menjalankan apa yang memang menjadi kewajiban selaku hamba Tuhan, selaku pribadi muslim mukmin. Dalam hal ini yang jelas-jelas adalah merupakan kefarduan, adalah merupakan kewajiban sholat subuh secara berjamaah. Jangan sampai tidak dikehendaki, justru sholat subuhnya tertunda sehingga bukan di awal waktu, apalagi sampai nanti keluar dari waktu subuh, akan kehilangan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan sebatas berpagi-pagi untuk melaksanakan kewajiban yang tidak wajib pun, kita justru bersemangat sekali, sangat antusias sekali, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, raka'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tidakkah kita terdorong, tidakkah kita termotivasi untuk kebaikan-kebaikan yang luar biasa itu? Nah, disinilah kita mesti mendudukan apa yang Rasulullah katakan, keberkahan umatku itu akan mereka dapatkan pada berpagi-paginya mereka, bukan pagi masih ngorok, bukan pagi masih di peraduan, tidak itu. Dan nanti kemudian dari menunaikan kefarduan atau kewajiban, silahkan dilanjutkan dengan aktivitas yang lainnya yang memang merupakan bagian dari keniscayaan di dalam kita menjalani hidup ini, mencari karunia Allah, mencari rizki yang memang disediakan oleh Allah, majelis yang dimuliakan oleh Allah. Fi awail sadril Islam, di awal-awal pembentukan syariat Islam,
cara yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau gunakan di antaranya adalah dengan bersurat kepada pemuka-pemuka agama, kelompok masyarakat yang memang bertujuan untuk mengenalkan Islam, mendakwahkan Islam. Raja-raja, pemimpin-pemimpin yang ada saat itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikirimi surat ajakan untuk memeluk Islam. Apa yang sangat mendasar, apa yang menjadi inti dari surat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim kepada pemuka-pemuka tersebut, yang mendasar sekali, yang inti sekali adalah, dan ini memang yang kita garis bawahi, berbunyi aslim taslam. Islamlah kamu, niscaya kamu akan selamat. Islamlah kamu, niscaya kamu akan selamat. Mendalami, meresapi, pendek sekali itu, namun syarat makna orang yang memang mau menggunakan nalar sehatnya, pastilah akan sangat-sangat mempertimbangkan untuk kemudian tidak menerima ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min Muhammad ibni Abdullah ila azimi Rum. Misalnya, coba lihat kelembutan, ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Muhammad bin Abdullah kepada pembesar Rum saat itu, Kisra, Persia kala itu. Beliau begitu tawaduknya, dan ini bagian dari siasat dakwah dari Muhammad putra Abdullah, anak Abdullah, kepada pembesar. Baru kemudian kalimat yang pendek tadi disampaikan, aslim taslam, berislamlah kalian, niscaya kalian akan selamat. Artinya apa? Tanpa referensi Islam, penolakan terhadap Islam justru adalah bencana, justru adalah petaka. Penerimaan terhadap Islam, disitulah jaminan bagi didapatnya keselamatan, dipastikan akan didapatkan. Jamaah salat subuh Masjid Ijtihad yang dimuliakan
dimuliakan oleh Allah. Bukan isapan jempol tentu saja, bukan propaganda tanpa nanti pernah bisa dibuktikan dalam realitas kehidupan. Bukan demikian, tapi benar-benar justru merupakan jaminan yang pasti bagi didapatnya kebaikan, didapatnya keselamatan, didapatnya kedamaian di dalam hidup ini, manakala Islam itu memang diterima. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, fenomena yang terjadi belakangan paling tidak kita dengar, paling tidak kita baca. Apa? Fenomena apa? Muslim yang tadinya muslim tapi kemudian belakangan murtad. Wal'iyadzubillah. Nanti di pihak lain, di sisi lain, orang yang tadinya anti terhadap Islam, orang yang tadinya fobi terhadap Islam, tapi kemudian berpihak kepada Al-Islam, memilih Al-Islam sebagai way of life, menyatakan dirinya sebagai muslim mukmin. Ada apa? Cermati yang semacam ini, amati hal yang seperti ini. Muslim, katanya muslim tapi kemudian murtad. Segampang itukah, sebodoh itukah manusia? Kita tahu sebenarnya, kalau mau dikatakan rahasianya, setelah tentu Allah punya kehendak memberi petunjuk apa yang memang dia beri petunjuk, apa yang dia inginkan untuk diberi petunjuk, dan akan menyesatkan apa yang memang dia kehendaki untuk dia sesatkan. Catatan, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Catatan, Allah telah memberi kepada hambanya yang namanya potensi untuk kemudian siap menghamba kepada Allah, agar tidak salah nanti memahami, ya memang Allah tidak ingin dia itu mendapat petunjuk. Seakan-akan bukan salah manusia. Oh, tidak ada pemahaman yang seperti itu. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, apa rahasianya? Orang ngaku menyatakan diri sebagai muslim, sebagai mukmin, bahkan berumur-umur katanya muslim, katanya mukmin, lah tapi kok dia tidak pernah menikmati iman, tidak pernah menikmati Islam. Begitu orang tidak pernah menikmati yang namanya iman, yang namanya Islam, kenapa tidak pernah bisa menikmati? Dikarenakan keawamannya terhadap Islam itu sendiri, kebodohannya terhadap ajaran itu Islam itu sendiri. Muslim, mukmin, tapi tidak ngerti, tidak memahami, dan tidak mau memahami ajaran Islam. Bodoh akhirnya kan, awam akhirnya kan, berislam sehingga dia tidak pernah tidak nikmat sholat, tidak merasakan nikmatnya puasa, tidak pernah bisa menikmati yang namanya menghamba kepada Allah. Padahal sebuah kenikmatan yang luar biasa. Orang begitu tidak pernah menikmati,
Coba dengar kata-kata yang murtad itu. Nah, coba dengar. Saya sudah sholat, tapi permasalahan selalu datang bertubi-tubi. Belum selesai satu masalah, datang masalah yang lain. Saya sudah puasa, tapi tetap begini-gini saja. Akhirnya pilih murtad, bodoh, kuadrat, yang meloncat pagar, yang murtad, yang tadinya katanya muslim, katanya mukmin. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memang bodoh. Mereka adalah orang-orang yang memang tidak memahami Islam. Berislam itu mesti dengan kefahaman. Berislam itu mesti dengan ilmu. Bukan ikut-ikutan, bukan karena keturunan, bukan apalagi ya nggak enak. Orang-orang pada ke masjid, tetangga kiri kanan pada ke masjid. Nanti kalau kita tidak ke masjid, apa kata mereka? Bukan begitu cara berislam. Nggak ada artinya kalau berislam seperti itu. Maka, dan ini tadi saya katakan rahasianya kita sudah tahu. Akar masalahnya kita sudah paham. Begitu orang bodoh terhadap agamanya sendiri, potensi untuk kemudian pertama bosan, dia tidak pernah bisa menikmati agamanya. Orang kalau tidak bisa menikmati, ya bosan lah. Kalau sudah bosan, ogah-ogahan, malas, dan akhirnya Islam justru dijauhi. Dan petaka yang luar biasa, melompat pagar tadi. Cermati saja, lihat saja, baca saja. Tapi orang yang justru tadi antipati, fobi terhadap Islam, dan kemudian dia mau jujur, mau memahami, ingin tahu apa sih sebenarnya Islam itu. Dia pelajari, dia pahami, dia mengerti. Kalaupun terpaksa dia belum mengerti, dia kemudian mau menanyakan kepada orang yang dia yakini lebih mengerti, maka akhirnya berpihak kepada Islam. Maka orang-orang yang bodoh akan menjauhi Islam, tapi orang-orang yang cerdas, yang pintar dan jujur dengan kecerdasannya, dengan kepintarannya, dengan ilmunya akan berpihak kepada Islam. Disinilah urgensinya, pentingnya berislam itu dengan ilmu, berislam itu dengan kepahaman. Bagaimana supaya ada ilmunya, ada kepahamannya? Ya belajar, ya dikaji Islam itu. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Zahabtul gharba wajadtul islama dunal muslimin, wa zahabtul syarqa wajadtul muslimina dunal islam. Sebuah ironi apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abduh. Aku pergi ke barat, ku dapatkan Islam tanpa orang Islam. Tentu tidak berarti Islam keseluruhannya. Aku pergi ke timur, ku dapati orang Islam tanpa Islam. Tentu juga bukan berarti keseluruhannya. Tapi maksudnya apa? Justru di barat yang memang selalu diasumsikan sebagai wilayah kafara, wilayah kekufuran, wilayah kafir, tapi bukan berarti
bagian dari Islam itu tidak wujud dalam kehidupan, kedisiplinannya, kejujurannya, kebersihannya justru didapat di wilayah yang memang senantiasa diasumsikan sebagai wilayah kufur. Orang-orangnya disiplin, orang-orangnya jujur. Tentu tetap ada saja yang tidak disiplin, tapi dimaksudkan adalah justru terbanyak. Ya orangnya ya justru benar-benar memiliki yang namanya etos kerja, semangat hidup adalah kerja. Tapi giliran masyarakat muslim justru didapatkan nanti orang-orang yang tidak punya etos kerja, orang-orang yang tidak disiplin, orang-orang yang pemalas. Inilah sebuah ironi yang mestinya tidak terjadi pada masyarakat muslim. Tapi kenapa terjadi? Tidak lain tadi, bukan. Kita harus mengulangi lagi karena memang kebodohan mereka, keawaman mereka. Majlis yang dimuliakan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wattaqullaha wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Al-Anfal ayat 24. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman. Memang iman mesti didahulukan. Ya sekalipun juga terkait iman tetap saja bahasa Al-Quran menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Artinya apa? Ilmuilah. Adalah semestinya ilmu yang kemudian mengantarkan kepada keyakinan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Artinya apa? Iman juga memang bukan sesuatu yang membabi buta, bukan. Makanya di dalam Islam itu ada dua hal yang sangat memang fundamental di dalam kita berislam. Pertama, akal. Kedua, iman. Begitu berbicara wilayah-wilayah kasat mata, wilayah-wilayah hissiyah yang bisa disentuh, yang bisa diraba, yang bisa dilihat, Allah mengusik akal manusia. Inna fi khalqis samawat wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayah liulil albab. Pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, besaran Allah, terdapat bukti adanya Allah. Akal diajak untuk mau jujur membaca Allah, untuk mau jujur membaca yang nampak, yang kasat mata, yang bisa dilihat. Nah kalau sudah dibaca dan mau jujur, iya tidak mungkin lah alam ada dengan sendirinya, tidak mungkin. Sehingga keyakinan bahwa alam ada yang menciptakan, maka imanlah seterusnya yang akan
menjadi pilihan. Dan berbicara iman, berbicara wilayah-wilayah yang memang gaib, bukan wilayah-wilayah yang memang kasat mata. Maka di sini ada pelajaran yang sangat penting yang harus dicatat oleh semua kita. Berbicara iman, berbicara akhirat, berbicara surga neraka, berbicara pahala. Jangan pernah hitung-hitungan dunia. Jangan pernah dianalogikan dengan urusan-urusan keduniaan. Tidak bisa ditakar dengan dunia. Tidak mampu dunia menakar urusan Allah. Makanya dikunci oleh Allah sendiri. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bagaimanapun yang namanya Allah sebagai satu-satunya ilah itu, dia tidak ada yang serupa dengannya. Dan jangan kemudian karenanya diserupakan, diumpamakan. Tidak akan ada yang serupa, tidak mungkin diumpamakan. Begitu orang menyerupakan, mengumpamakan dengan sesuatu, maka rusaklah akhirnya keimanannya. Tapi yakini dalam waktu yang sama dia maha mendengar, lagi maha melihat. Mendengar, melihat, bukan sebagaimana halnya manusia mendengar, makhluk mendengar dan makhluk melihat. Seperti apa? Tidak bisa disepertikan. Kalau masih bisa disepertikan, itu urusan-urusan nyata itu. Ya makanya kita kadang-kadang udah habis pikir. Lah kok diributkan masalah Allah bersemayam di aras, diributkan. Begitu meyakini Allah itu bertahta, Allah itu bersemayam, Allah itu duduk, ya itulah orang-orang Muhammadiyah lah. Itulah orang-orang Wahabi lah. Itulah orang-orang yang memang dalam pemikiran busuk mereka yang tersesat. Astagfirullahaladzim. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, lihat akal, iman, dia saling melengkapi. Wilayah akal mengantar manusia kepada iman. Iman jangan kemudian dicerna dengan akal. Iya. Memburu malam 1000 bulan, dimainkan akhirnya akal. Hai. Ini malam ganjil atau malam genap? Oh, malam genap. Wah, saya bisa istirahat. Saya malam ganjilnya saja. Karena tidak akan dapat ya kalau di malam genap. Belajar cerdas. Tidak bisa hitung-hitungan seperti itu. Tapi kan sabda yang mengatakan taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan wa fil autar. Berjaga-jagalah di malam, di 10 malam terakhir malam Ramadan dan di malam-malam ganjil. Kan dalil kan? Malam-malam ganjil kan? Tapi kemudian begitu faktanya selisih waktu ada yang sampai 10 jam. Di sini siang, di sana malam. Di sana malam, di sini siang. Di sana sore hari, di sini masih pagi hari. Mau apa? Kalau begitu tidak benar ya. Wah, tidak bisa diterapkan ya apa yang dikatakan oleh Rasulullah di sepertiga malam terakhir. Ya sepertiga ya di sini, di lain belum sepertiga.
tidak begitu memahami urusan-urusan terkait dengan ganjaran yang Allah janjikan, terkait dengan urusan-urusan keakhiratan. Jangan. Kalau begitu apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah mujahadah, kesungguhan, keseriusan. Ya sudahlah, kalau di 1 sampai 20 ya belum mengencangkan tali pinggangnya, ya sudahlah di 10 terakhir kencangkanlah tali pinggang, lebih fokus, lebih serius, dan tidak usah, apalagi jangan sampai jadi pendirian. Ini malam genap ya, saya pilih tidur aja lah, nanti besok malam baru malam ganjil baru saya semangat. Mudah-mudahan iya didoakan tidak dapat apa-apa. Ya jangan juga lah. Tapi tidak begitu cara berislam. Majlis yang dimuliakan oleh Allah. Kembali ke ayat tadi ya. Ayat tadi ya, Al-Anfal ayat 24 tadi ya. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Fondasi, modal. Yang namanya iman. Tanpa iman dan iman yang benar, apapun yang dilakukan, habis harta yang dimiliki, waktu yang ada digunakan katanya untuk beribadah, tapi tanpa iman yang benar, nonsen. Pastikan itu sia-sia. Puasa semangat sekali, tapi tidak didasarkan pada al-iman as-sadiq, sia-sia juga. Makanya ya ayyuhalladzina amanu stajibu, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah. Modal sudah ada, keyakinan yang benar sudah dimiliki. Ya kalau keyakinannya tidak benar, di mana mendudukan nanti amal? Tidak bisa mendudukan amal. Akhirnya tidak benar mendudukan amalnya. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Di mana dengan panggilan Allah dan Rasulnya tersebut? Panggilan untuk menepati syariat Allah, al-Islam. Udkhulu bisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara total. Al-Baqarah 208. Penuhi panggilan Allah tersebut. 5 yuhyikum, di mana panggilan Allah tersebut benar-benar akan nantinya memberikan kepadamu kehidupan yang sebenar-benarnya hidup. Yang sebenar-benarnya hidup seperti apa? Hidup yang tadi dikatakan oleh Rasulullah, benar-benar memberikan jaminan bagi keselamatan. Hidup yang memang benar-benar memberikan ketenangan. Hidup yang memang benar-benar memberikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Itu baru hidup. Makanya kita dengarkan. Wih, rasanya ingin mati saja aku. Kapan itu kadang terucap oleh lisan manusia yang memang tidak semestinya dia ucapkan? Kapan? Rasanya mau mati saja aku. Kapan itu terdengar? Sekalipun tidak semestinya diucapkan bagi muslim, bagi mukmin. Itu kan terdengar tatkala dia dihadapkan pada problem yang memang luar biasa beratnya bagi dia, pada permasalahan yang memang pelik sekali bagi dia. Dia akan mengatakan seperti itu. Ada yang lebih konyol lagi, memang kekonyolan itu harus ditinggalkan. Baru kehabisan rokok, mati aku. Sekali sudah mati, sekali udah mati ya. Padahal cuman kehabisan rokok. Ya memang mestinya rokok itu ditinggalkan mestinya.
Ya akhirnya kan dijerumuskan oleh rokok sendiri. Baru kehabisan rokok, mati aku. Giliran berikut, kopi yang habis. Habis nih, iya, mati aku. 2 kali mati. Ini orang-orang yang tidak paham arti hidup nih. Udah berapa kali mati nih. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Tidak. Islamlah yang menjamin, memberikan kehidupan, hidup yang tenang, hidup yang damai, hidup yang memang benar-benar membahagiakan. Wa'lamu, ketahuilah, antara manusia dengan hatinya ada Allah yang menjadi pembatas. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Artinya apa? Boleh manusia merekayasa, boleh manusia berencana ini, berencana itu, mengagendakan ini, mengagendakan itu, bertaktik, berstrategi, bersiasat. Tapi ingat, Allah dengan rekayasanya itu pasti yang unggul. Yang unggul pasti rekayasa Allah. Saya memang ingin taat, ingin rajin ibadah. Ya kalau sudah nanti pensiun. Yang mau pensiun nih. Ternyata nggak sampai pensiun, keburu apa? Innalillahi. Ayo mau apa? Yang satu lain lagi ucapannya, ya saya memang juga ingin nanti rajin berinfak, rajin bersedekah, tapi sekarang kan masih pas-pasan kan, padahal sudah sangat-sangat berlebih dibanding orang lain. Akhirnya juga hebat kamu ya, ngatur-ngatur ya, udah kuberi banyak, nunggu lebih banyak lagi, kapan infaknya, kapan sedekahnya. Akhirnya juga keburu, bisa jadi keburu bangkrut. Akhirnya benar-benar tidak pernah yang namanya berinfak, bersedekah. Jangan justru nipu Tuhan, jangan justru berupaya melawan rekayasa Tuhan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah sangat pandai dengan rekayasanya. Manusia merekayasa, manusia merencanakan, mengagendakan. Kalau rencana baik, ya tentu is okay, asal memang benar-benar ada kesungguhan untuk menepati, asal benar-benar ditempatkan secara benar. Tapi begitu rencana jahat, nanti akhirnya kesampaian. Rencana baik tapi tidak dengan ketulusan, akhirnya tidak kesampaian. Disinilah kerugian orang-orang yang memang melawan hukum Tuhan. Lah Tuhan kok dilawan? Ya pasti kaulah. Untuk itulah mari kita syukuri nikmat hidup yang masih Allah berikan kepada kita. Kita syukuri Ramadan yang masih tersisa 5 hari lagi, dengan mengoptimalkan ibadah-ibadah kita, kesungguhan kita di dalam beramal, memurnikan iman kita, sehingga keluar dari Ramadan kita pun akan menjadi pemenang. Itulah nanti yang disebut dengan berhari raya. Kita bergembira, kita bersukacita dalam koridor syukur. Lisaim farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbi. Ada 2 kegembiraan bagi orang yang puasa. Pertama, di saat dia berbuka tiap hari, dan nanti di saat berbuka memang di awal Syawal. Yang kedua, nanti di saat kita bertemu dengan Rabb kita, Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita akan kesampaian, kekurangan dan ketidaksempurnaan kita tentu saja juga tidak pernah luput.
Maka itulah kekurangan dan ketidaksempurnaan kita di dalam kita menjalankan al-Islam. Allah juga menyiapkan yang namanya ampunan. Allah menyiapkan juga yang namanya ampunan. Kesungguhan dalam mentaatinya, tapi kekurangan dan ketidaksempurnaan akan tetap selalu ada. Mari kekurangan dan ketidaksempurnaannya kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yufi ni'amah yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah ridhamu ya Allah. Kami juga berharap ya Allah surga kiranya Engkau berikan kepada kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dalam waktu yang sama kami berlindung kepadamu ya Allah dari murka-Mu ya Allah. Dan juga kami berlindung kepadamu dari siksa api neraka ya Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar ya mujir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.